Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iki bab menerangake haji ini terusane. Iki tentang hukum seseorang yang meninggalkan perkara wajibnya haji atau meninggalkan kesunahnya haji. Mantaraka wajiban min wajibatil haji yajibu alaihi tarku syartin. Barang siapa yang meninggal kewajiban dalam haji yajibu, maka orang itu wajib dan musyadid untuk membelih atau menyembelih seekor kambing. Dan terus tiang yang meninggalkan kewajibannya haji, maksudnya kewajiban dalam haji bukan berarti hukum haji yang wajib ditinggalkan, maksudnya pas melakukan haji atau melakukan enten wukuf, enten tawaf, enten sa'i, enten itu. Dan jika meninggalkan kewajiban atau perkara yang wajib di dalam ibadah haji itu, maka seorang itu yajibu alaihi darfu syartin, wajib untuk menyembelih satu ekor kambing. Fa'in ajaza fasawmu salasati ayyamin. Dan bila tidak mampu menyembelih satu ekor kambing, maka puasa 3 hari qabla nahrin, sebelum dino kurban. Jadi jika tidak mampu untuk menyembelih satu ekor kambing, maka di situ diwajibkan untuk berpuasa 3 hari sebelum hari raya kurban atau sebelum Idul Adha kurban tanggal 10 itu. Wasafatin fi baladihi, dan ditambah balik puasa 7 hari ketika sudah pulang di rumahnya. Jadi pas di Mekah tidak mampu untuk menyembelih satu ekor kambing karena meninggalkan rukun atau kewajiban dalam ibadah haji itu, maka nanti akan mengikut yang diparingi kewajiban untuk menyembelih satu ekor kambing. Jika tidak mampu, misalkan beli nipis, dan mungkin mereka fa'in ajaza fasawmu salasati ayyamin qabla nahrin, maka orang itu wajib melakukan puasa 3 hari sebelum hari raya kurban, dan puasa lagi 7 hari ketika pulang di negaranya. Wasaba'atin fi baladihi, jadi puasa di Mekah 3 hari, terus mungkin langsung tenggriyo puasa balik 7 hari. Waman taraka sunnatan la yalzamu bitarkiha syai'un. Dan siapa yang meninggalkan kesunahan haji, kadang kesunahan haji mau talbiyah, mau sedikit, banyak sholawat, itu kan kesunahan haji, terus banyak malih kan haji itu, maka tidak wajib untuk menggantinya seperti yang di atas. Itu hukum orang yang meninggalkan kewajiban dalam ibadah haji atau kesunahan yang ada dalam ibadah haji. Haji mau amdan, bab tentang jima dengan sengaja ketika melakukan ibadah haji. Haji mau amdan yuktirul hajjah, jadi jima secara sengaja atau berkumpul suami istri dilakukan secara sengaja waktu ibadah haji, itu dapat membatalkan haji. Haji ini batal. Paman jamaah fil haji qabla tahalluli wajaba alaihi itmamuhu wal qada'u wa tarku badanatin. Seorang ketika melakukan jima atau melakukan hubungan suami istri, ketika masih dalam masa haji, maka temriku wajib baginya menyempurnakan hajinya, terus hajinya disempurnakan, terus mengkodok dan menyembelih unta badana. Mengkodok ini apa? Rukun sing temriku ditinggalkan tapi dikodok. Dan temriku menyembelih unta badana, jadi menyembelih unta. Makin tugas. Jadi makanya dengan haji yang itu terus dilahi ta'ala ibadah belum minum. Karena suami istri belum binakas, tapi mau tinggi enter ganjaran kan belum. Tapi dari kimur nih belum minum pun dilampahi tenanan maksudnya wes itu ibadah niat memasangkan diri, niat ibadah dengan Gusti Allah. Lanjut temriku fa'ilam yajidha, jika tidak menemukan unta badana, maka temriku fa bakarotan, maka wajib menyembelih sapi. Jika tidak menemukan unta, maka bisa diganti dengan sapi.
Nah, Pak Ilhamnya jika tidak menemukan sapi, masa berusiatin maka tempiku menyembelih 7 kambing. Jika tidak menemukan sapi maka menyembelih 7 kambing. Nah, Pak Ilhamnya jika tidak menemukan 7 kambing, yo sama lah badan data. Monggo tempiku nopo menggantinya dengan membeli atau menembus membeli unta badana saya katakan mereka. Jadi membuat sanggup menyembelih unta, terus buat sanggup menyembelih sapi, buat sanggup menyembelih 7 ekor kambing. Temeriku dibuat sanggup membayar sesuai dengan harga unta badana. Harga unta katakan misalkan 30 juta, bayar. Nah, ini unta kita nggak harganya. Nah, lanjut. Washtari bisa lihat to'aman dan membeli bahan makanan pokok seharga unta badana pokok. Jadi misalkan unta badana harganya 20 juta, 15 juta, dan kita mereka washtari bisa lihat to'aman untuk nuku makanan pokok dengan seharga unta badana. Fa'ilam yajiblah soma akuli mutin yauman. Dan merku jika tidak menemukan semuanya ini, wow, saya engkau tidak kuat meregoni unta badana, terus nggak kuat membeli makanan dengan harga unta badana, nah maka tempiku ia harus puasa 1 hari sebagai ganti setiap 1 mut. Jadi kan poso setiap 1 hari ini kan poso sebagai ganti itu. Lanjut tamatu haji tamatu. Nah, ini kan ada jenis-jenis haji. Haji tamato, haji kiron. Haji tamato itu nopo? Haji tamato itu ihram itu niat lajeng umroh di bulan-bulan haji. Berarti melakukan umroh dulu. Nah, melakukan umroh di bulan-bulan haji itu saya bulan haji ini. Bulan ihramu bi umrotin fi ashhuril haji, yaitu ihram dengan umroh di bulan haji. Minam mikoti awet saking mikot tempat untuk berangkat, ya. Lajeng itu dan setelah selesai dari umroh, bapak ada kalau ini selesai dari umroh, hingga berikan umroh mikot, ia melakukan ihram dengan haji. Nah, ihramu bil haji, dan terus umroh dia bil haji. Itu jenis haji tamato. Dan baginya wajib menyembelih binatang al-haji. Ini kayak apa ya? Bil haji wa alaiha lan wajib ngasih man al-haji niku nggih. Niku binatang yang sebagai hadiah nopo dibagi nopo. Lan karena kemudian dahulu Gusti Allah niku faman tamata sing sapa wong niku haji tamato dengan umroh terus kemudian haji. Fama istaysara minal haji, fama lam yajid fasiyam salasati ayyam fil haji wa sab'atin hingga jatuh. Oke, lah. Bisa apa nih? Kayak tahun rumah lah katanya. Serat apa koron? Nah, lek tiyang lan niku, lah niku enten dawuh niku, dawuh Allah Taala sing sapa wong niku bertamattu atau haji tamattu dengan umroh sampai ihram haji. Ihram haji, niat haji di bulan-bulan haji di Dzul Qa'dah Dzul Hijjah ini. Nah, terus maka tempiku menyembelih wong adanya binatang ternak al-haji umroh dari semerban haji itu nopo. Ini kalau atasnya. Nah, barang siapa tidak menemukannya, itu man lam yajid, tidak menemukan fasiyah salah satu yang betul menemukan niku wau al-haji niku, maka tempiku puasa 3 hari dalam haji dan 7 hari bila sudah berada di rumah. Kami berdoa terus mau puasa bakatin dan poso pitung dino hingga jatuh ketika kembali ke rumah. Al-Qiramu tamika karantina wa ikhramu bil haji wal umrati ma'an wa alaihi al-haji iqoli Aisyah. Ikhram itu dengan haji, ikhram dengan haji dan umroh secara bersamaan. Berarti haji, niat haji dan umroh secara bersamaan. Nah, dan wajib mengikuti yang akan berhaji ikhram menyembelih binatang bagi mau haji mau. Karena mereka dan dawai Sayyidah Aisyah Zabaha
an-nisa'il Baqarah yauman nahri wa kunna qarinatin. Kanjeng Nabi niku beleh niku wau untuk pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Nah, beleh itu niku beleh sapi. Al-Baqarah yang sapi. Nah, di hari Idul Adha, di hari raya Idul Adha. Nah, itu ketika garwane Kanjeng Nabi niku melakukan haji qiron niku. Ya, jadi pas garwane Kanjeng Nabi niku melakukan haji qiron, haji dan umroh diniati secara bersamaan. Kanjeng Nabi niku menyembelih temriki dawuh Aisyah menyembelih sapi di bulan Qurban Dzulhijjah. Maya rumu biharami perkara yang haram yang dilakukan di dalam tanah haram. Jadi nopo mawon yang tidak boleh yang haram dilakukan ketika kita sedang berada di tanah haram di Mekah. Nah, itu ada kalau nopo mawon yang rumu qatu saydil harami wa qatu asjarihi. Nah, haram membunuh binatang buruan dan memotong beberapa pohon di tanah haram. Jadi tentang haram kita binatang nopo mawon utawa niku enten tanaman pohonan itu boten bisa dipateni. Enten suket bisa dijabut. Pun kersane mawon enten durung merpati bisa dibilih. Pun kersane mawon ora diparingi jagut, diparingi mangan boten apa-apa. Enten Nyamuk itu termasuk binatang buruan betul? Betul. Nyamuk itu termasuk binatang buruan betul? Binatang buruan itu sing nomor itu binatang sing buru sing diburu. Sing dia didamel nopo malah terus didamel. Ya pokoknya diburu didamel. Nah, tapi barang siapa yang niku membunuh binatang buruan, maka wajib untuknya niku menyembelih binatang ternak sesamanya. Misalkan binatang buruan yang niku ada idan atau nopo niku wedhus atau nopo niku dibunuh pas teng tanah haram, maka niku wajib menggantinya menyembelih nopo? Mengganti menyembelih dengan binatang sing padha, binatang ternak sing padha jenisnya. Nah, lalu nopo atau sedekah gitu atau memberi sedekah dengan makanan pokok sesuai ukuran harga binatang buruan. Dan terus memberi makanan pokok, misalkan dibeli mau temen ibu yang terbusukan nopo, maka memberi nopo niku makanan pokok sesuai harga sing hewan buruan sing dimateni niku. Atau bisawit soma angkuli putih atau berpuasa 1 hari untuk 1 bulan. Nah, ini mau tentang haji. Pelajaran ini kan jauh ilmu yang wajib dipelajari tentang kitab Ta'lim. Niku ilmu hal, ilmu yang wajib dipelajari paling wajib dipelajari ilmu yang akan dilakukan dengan melakukan sholat. Wajib sangat belajar tata cara sholat. Jenengan ngaji Quran, wajib sangat belajar tata cara maca Quran. Jenengan begini poso Ramadan, sadaya Ramadan wajib sangat belajar tata cara ilmu puasa Ramadan. Dan jenengan begini haji, amin. Wajib sangat belajar tata cara haji. Makanya tak haji itu yang termanasik. Tujuannya ini kemudian kesannya terbentuk oleh kesannya ini. Soal manasik itu bagaimana praktek cara melakukan haji ini. Kabar hijau. Terus mungkin rukun kewajibannya, kesunnahannya, terus pelanggaran itu dijelaskan pas waktu itu. Dan terus kados mulai itu umpamanya haji ini dari tahun kapan nih. Nah, terus mempelajari ilmu yang ini hukumnya kasih sunnah dari wajib sangat. Nah, ilmu yang wajib sangat untuk dipelajari itu ilmu yang akan dilakukan. Jadi misalkan sholat itu jangan melakukan sholat gitu, dan itu wajib kita mempelajari ilmu sholat. Dan haji ini kan tadi kasih dari wajib mempelajari ilmu tapi saya mawon disunahkan mawon untuk belajar ilmu haji. Tapi bukannya tidak sampai wajib menakan namun kesunahan untuk mempelajari ilmu haji. Nah, mungkin sampai hajinya
berangkat haji, ini kuno ditemani belajar haji, ilmu haji. Nah, ini mau ini atau saat ini keterangan tentang haji. Ini secara ringkas, tapi mungkin secara dijabarkan itu kan kita sini